Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Ibu Irawan. Baik, bicara tentang corona, maka kita bicara tentang satu kata yang menjadi trending topik mungkin sejak akhir tahun 2019 sampai hari ini. Ya, di Indonesia mungkin 2 bulan sampai 3 bulan terakhir orang banyak banget ngebahas tentang corona. Kenapa corona menjadi sangat happening? Selain berbahaya, corona ini memang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari plus mempengaruhi kehidupan ekonomi bangsa ini juga. Nah, kenapa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Satu, corona mempengaruhi pola interaksi kita dengan yang lainnya. Kita nggak bebas salaman, kita nggak bebas lagi ketemu, ya. Belajar dari rumah, kerja juga dari rumah, work from home. Dan corona membatasi mobilitas kita hari ini, teman-teman. Kita nggak bisa kapanpun mau keluar rumah, karena hari ini kita disarankan untuk melakukan lockdown di rumah, dan juga ada peraturan PSBB, sehingga orang juga mobilitas untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain nggak mudah gitu. Bahkan setelah Ramadan ini mungkin ini salah satu sejarah kita nggak gampang melakukan mudik ya. Jadi mudik tetap dibolehkan tapi penuh dengan catatan. Nah, terakhir adalah corona juga mempengaruhi jumlah orang untuk berkerumun atau menciptakan crowd. Jadi beberapa bisnis yang berbau dengan ngumpulin orang banyak, ngumpulin massa, wah itu kena efek sekali. Oke, kita masuk ke ekonomi ya. Ini sesuatu yang lebih luas, lebih besar lagi dari kehidupan sehari-hari kita. Ternyata dari sisi ekonomi, dengan adanya corona ini pengaruhnya juga dahsyat. Pertama adalah dari sisi supply. Supply atau penawaran, kita tahu 90% usaha yang ada di Indonesia adalah usaha UMKM. Kalau karena dia UMKM, jadi mereka tidak cukup kuat. Maksudnya tidak cukup kuat adalah mereka rata-rata bertransaksinya harian. Mereka beli bahan baku hari ini, mereka olah hari ini, kemudian mereka jual hari ini juga untuk mendapat keuntungan. Jadi dengan situasi yang ada tadi, yang seperti saya jelaskan di awal, jelas ini sangat berimplikasi. Bukan cuma UMKM, beberapa perbankan juga kalau kita lihat di berita sudah mulai merumahkan pegawainya. Beberapa manufaktur juga sudah mulai melakukan PHK dan efisiensi. Ini sesuatu yang nggak bisa dielakkan lagi, teman-teman. Kedua, dari sisi demand side. Dari sisi demand side, dengan adanya corona jelas sekali mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau kita hari ini sebagian masih terima THR, kita harus bersyukur karena sebagian saudara kita tidak terima THR. Bahkan sebagian lagi juga nggak punya pekerjaan. Otomatis gimana? Kena dong daya belinya. Mereka nggak bisa beli dengan leluasa lagi. Income mereka menurun dengan drastis. Belum lagi kalau kita lihat sebagian dari masyarakat Indonesia itu tidak terima gaji bulanan, tapi mereka hidupnya harian. Jadi mengandalkan penghasilan hari ini. Misalnya seperti ojek online, orang yang berdagang itu mengharapkan penghasilannya harian. Jadi kalau ada dampak seperti ini, mereka tidak punya cukup saving, wah nggak punya cukup tabungan, benar-benar mereka dalam kesulitan hari ini.